Shalom, apa kabar? Opa, oma, opung, sehat bukan? Haleluya, puji nama Tuhan. Pada kesempatan ini kita sama-sama mau merenungkan firman Tuhan ya. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, dan kami percaya bahwa kami adalah orang-orang yang dilindungi Tuhan, yang disertai Tuhan. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Opa, oma, opung, firman Tuhan pada kesempatan ini saya beri tema diperbaharui dalam Kristus. Ya, temanya adalah diperbaharui dalam Kristus. Nah, menurut ilmu pengetahuan alam ya, segala sesuatu yang ada di dunia ini ya, sifatnya berkurang atau merosot ya. Nah, contohnya misalnya baterai handphone ya, lama kelamaan lowbat. Nah, rumah bila tidak dirawat, nah lama kelamaan lapuk ya kan. Nah, bahkan rumah tangga bila tidak dibangun, lama kelamaan bisa merosot keharmonisannya ya. Segala sesuatu yang tidak dirawat itu semuanya akan merosot ya. Nah, sekarang dalam realita hidup manusia itu ada di dalam Mazmur 90 ayat 10 dikatakan bahwa masa hidup kami 70 tahun ya kan, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Nah, firman Tuhan ini dikatakan bahwa masa usia manusia itu 70 tahun, kalau kuat itu 80 tahun. Nah, pemazmur mengatakan dengan bertambahnya usia berarti hidup biologis kita pastinya berkurang, bukan? Nah, secara biologis menjadi tua berarti merosotnya kondisi fisik dan keadaan kesehatan manusia. Ya. Nah, kemampuan refleks bisa berkurang, pandangan mata kita juga bisa berkurang, kemudian tingkat daya pendengaran bisa juga berkurang, kemampuan berpikir untuk mengingat sesuatu bisa berkurang. Nah, segala sesuatu bisa berkurang. Itu secara pertumbuhan dan perkembangan kita sebagai manusia. Nah, tetapi Bapak Ibu, Opa, Oma, Opung, dalam kekristenan itu beda. Secara fisik bisa berkurang, tetapi di dalam Kristus itu beda. Ya, kita lihat yang pertama, apa bedanya dengan orang dunia? Yang pertama adalah diperbaharui segambar dengan Kristus. Dalam 2 Korintus 4 ayat 16 dikatakan bahwa sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Amin. Itulah kita di dalam Kristus. Walaupun manusia lahiria kita merosot, tetapi batinia kita diperbaharui dari hari ke sehari. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sampai masa putih rambut kita. Tuhan buat kita diperbaharui, terus diperbaharui. Oh, Tuhan itu baik. Nah, kemudian 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru.
Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, yang lama itu sudah berlalu, yang baru itu sudah datang. Jadi kita diperbaharui bukan hanya saat ini, tetapi dari kita mengenal Kristus sampai pada masa kesudahannya. Tuhan perbaharui terus batinia kita. Tuhan perbaharui terus roh kita. Ya, bahkan kalau roh dan jiwa kita diperbaharui, tubuh kita pun kuat. Banyak orang sakit karena pikiran. Banyak yang dipikirkan. Setiap masalah-masalah semua dipikirkan. Jadinya sakit tubuhnya. Tetapi kalau Tuhan bilang diperbaharui, kita serahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Minta roh kita diperbaharui, jiwa dan hati kita diperbaharui, maka tubuh kita pun sehat. Betul loh, kita bisa sehat. Karena orang-orang yang sakit itu di rumah sakit rata-rata karena mereka jiwanya gundah gulana. Pikirannya itu penuh dengan banyak permasalahan. Jadinya bukannya kesehatan yang diterima, tapi sakit-sakitan. Tapi kita percaya Komsel Esther itu luar biasa. Semuanya diserahkan saja sama Tuhan. Semuanya diserahkan saja di kaki Tuhan. Tuhan, aku serahkan masalahku. Wah, pasti sehat. Amin. Nah, kemudian dalam Kolose 3 ayat 9-10 dikatakan ya, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Jadi di sini dikatakan bahwa kita itu telah menanggalkan manusia yang lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru, Bapak Ibu, opung, oma, opa. Kita mengenakan manusia baru. Tuhan katakan yang terus menerus, tidak pernah berhenti loh. Terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Allah. Hebat Tuhan itu. Kita tidak pernah ditinggalkannya. Dari kita menerima Yesus sebagai Tuhan, dari kita menerima keselamatan itu, sampai pada masa kesudahannya, itu Tuhan terus memperbaharui kita. Sampai kita mengerti betul apa maunya Tuhan. Sampai kita mengenal betul siapa Tuhan yang kita sembah. Yaitu memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambarnya Allah. Gambar kaliknya. Puji Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang hebat. Ya. Nah, kemudian tujuan kenapa kita diperbaharui, yaitu ya tujuannya diperbaharui terus menerus oleh Roh Kudus adalah agar kita diubahkan menjadi segambar dengan Kristus. Amin. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua ya, yang kedua kita lihat hidup dalam kekristenan itu seperti apa. Yang pertama tadi diperbaharui segambar dengan Kristus. Yang kedua ini yang terakhir ya, ada dalam penyertaan Tuhan. Jadi kalau kita ada dalam Kristus, kita ada dalam penyertaan Tuhan. Kita tidak pernah ditinggalkan. Nih, kita lihat Yesaya 46 ayat yang keempat. Dikatakan bahwa sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Amin. Di sini dikatakan sampai masa tuamu aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambut kita. Wah, Tuhan
Yesus itu baik banget. Aku menggendong kamu, kata Tuhan. Tuhan menggendong opa, Tuhan menggendong oma, Tuhan menggendong opung, bapak, ibu, Tuhan gendong. Ya, aku telah melakukannya dan Tuhan bilang melakukannya dan menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Tuhan tanggung hidup kita. Tuhan pikul hidup kita. Tuhan gendong kita. Sampai pada masa tua kita. Sampai pada masa saat ini. Sampai ke depan Tuhan masih menggendong kita. Itu janjinya Tuhan. Wow. Baik Tuhan Yesus. Sangat baik. Nah, kita lihat ya. Dalam Mazmur 92 ayat 12. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Amin. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Ternyata mengapa Tuhan menggendong kita, menyertai kita, memperbaharui roh jiwa tubuh kita ya, roh jiwa kita. Karena orang benar itu akan bertunas supaya tumbuh tunas. Seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Nah, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah. Jadi biarlah kita tertanam dalam bait Tuhan. Ya, kita ada terus dalam bait Tuhan supaya kita bertunas dalam pelataran Allah. Nah, kemudian pada masa tua pun mereka masih berbuah. Amin. Dan buah itu gemuk dan segar. Wow, masih produktif. Biarpun manusia lahirnya merosot, tetapi batinnya ini terus diperbarui dan kita terus dalam penyertaan Tuhan. Jadi kita masih produktif untuk pekerjaan Tuhan. Ya, masih produktif untuk apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Untuk menjadi saksinya Tuhan, untuk memberitakan siapa Tuhan kita. Amin. Nah, kemudian di sini dikatakan ya, sampai masa tuamu, iya, tetap Tuhan kita. Amin. Dia tetap menggendong kita. Ya, Tuhan terus menanggung hidup kita. Dan kita tetap bisa produktif, bisa berbuah lebat, gemuk dan segar. Agar nama Tuhan dipermuliakan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Ada lagu loh. Yuk opa, oma, opung semuanya, kita nyanyi lagu ini. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi. Nah, ini ya. Aku Yesus tetap Dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu sampai masa tuamu. Aku Yesus tetap
menatap Dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Amin. Nah, itu lagunya. Puji Tuhan. Opa, oma, opung, bapak, ibu bisa lanjutkan lagi di rumah. Ya. Renungan singkat ini membekali setiap kita. Biarlah kita memiliki roh, jiwa, dan tubuh yang baru. Kalau roh jiwa kita baru dan terus diperbaharui oleh Tuhan, pasti tubuh kita juga baru. Tubuh kita pasti sehat. Amin. Jangan dipikirkan, jangan dirasa-rasa. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Bereskan hatimu. Apapun permasalahanmu, apapun itu, bereskan hati kita di hadapan Tuhan. Ada pengampunan, ada kasih. Itu yang namanya diperbaharui, ya. Kemudian kita terus dalam penyertaan Tuhan sampai masa tua kita tetap dalam gendongan Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami percaya akan firman Tuhan, kami percaya akan janji-Mu bahwa sampai masa tua kami, sampai memutih rambut kami terus ada dalam gendongan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, sertai kami, berikan kami kekuatan, berikan kami kesabaran, menjalankan hidup kami hari demi hari. Kami percaya bahwa kami ada dalam penyertaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kelompok Komsel Esther, ya. Komsel Esther adalah komsel yang hebat. Puji nama Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat, tetap kuat. Haleluya. Terpujilah nama